Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi ya sistem informasi rumah sakit berbasis open source ya, atau HIS Hospital Information System. Nah, eh, bisa Anda lihat di layar kaca di sini sudah saya sudah membuka situs dari Hospital Run ya. Anda bisa akses situs Hospital Run di hospitalrun.io ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari aplikasi sistem informasi rumah sakit atau HIS Hospital Information System yang merupakan kategori open source ya, atau merupakan aplikasi yang memang baik dapat di-download dan juga digunakan secara gratis, dan juga dapat di-customize dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit ya. Dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan SIM RS sesuai dengan kegiatan dan juga menunjang proses bisnis di sebuah rumah sakit itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau Anda ingin tahu tentang apa itu hospital run, Anda nanti bisa buka, kemudian terkait fitur-fitur dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk aplikasi hospital run ini dikembangkan oleh community ya. Ada beberapa komunitas di negara-negara maju yang memang mengembangkan aplikasi ini, dan memang ini free dan dapat digunakan oleh semua pasienkes atau rumah sakit yang memang ingin menggunakan. Oke, nah kalau kita lihat hospital run ini memang didesain untuk dapat merekod ya seluruh kegiatan klinis ataupun pencatatan data klinis yang memang dapat terikot tanpa adanya internet ya. Kemudian nanti setelah tentunya setelah nanti ada akses internet, baru nanti data bisa disinkronize. Tapi sementara meskipun offline pun ini bisa diakses ya, sehingga nanti datanya terikot di dalam database offline, kemudian nanti baru di online kan. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan aplikasi open source ya. Ya, ini kodenya free dan bisa dikembangkan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ya, rata-rata memang ini yang menggunakan aplikasi ini memang beberapa hospital ataupun fasienkes yang memang terus berkembang ya, terutama banyak sekali di negara-negara berkembang yang memang menggunakan ini, meskipun beberapa negara-negara maju pun juga menggunakan aplikasi hospitalan ini ya, karena ini memang cukup dari segi budgeting ya free, kemudian juga mudah untuk dikembangkan. Kemudian platform partnernya dia menggunakan NGO, government, kemudian juga beberapa sektor juga memang menggunakan platform ini. Dan ya, Anda bisa lihat ini beberapa keunggulan dari hospitalan dan seterusnya. Nah, kemudian Anda bisa install atau download aplikasinya di sini ya. Saya klik di sini. Oke, masih loading ya. Nah, kita bisa download aplikasinya di sini. Kalau Anda menggunakan Linux, Anda bisa download yang ini ya, ini untuk for Linux. Kemudian for Windows and for Apple ya, kalau Anda menggunakan Apple. Nah, ini for Windows, tapi dia langsung filenya adalah X ya, jadi bisa diakses. Nah, saya pilih yang ini saja, saya klik karena saya memakai operating sistemnya Windows. Oke, bisa kita lihat di bagian bawah ini sudah terdownload. Nah, file size-nya adalah 72 MB ya. Oke, sambil menunggu download, kita langsung coba demo ya, atau try it aplikasinya. Kita bisa melakukan online demo di sini. Nah, silakan nanti bisa Anda coba akses dari dan juga fitur-fitur yang ada di Open Hospital Run ini.
Saya klik di sini. Oke, nah ini sudah ada tampilan online demonya. Nah ini versi 1.10 beta ya, dan ini proses ya untuk versi 2. Nah, disarankan memang Anda menggunakan recommended untuk Google Chrome ya, meskipun Mozilla pun juga bisa, cuman memang dari segi visibility dan juga tampilan memang dari sini itu memang menyarankan untuk menggunakan Google Chrome. Kemudian sebelum kita go to the demo, maka Anda perhatikan dulu di sini, ini adalah akses masing-masing ya. Secara umum akses dari SIM-RS ini dari hospitaran ini dibagi menjadi 3 ya. Ada akses untuk clinical, kegiatan administratif, dan support ya. Kalau klinisi berarti ya nanti meliputi dokter, nurse, perawat, dan tenaga kesehatan lain ya, ini nanti masuk ke kegiatan clinical. Kemudian kalau administratif ini misal administrator, kemudian kan business office, ada kait inventory, pasien administrator, dan seterusnya. Kemudian kalau support ini lebih kepada IT supportnya ya, contoh misal yang nanti berkaitan dengan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan yang lain. Contoh di sini ada imaging technician, radiologi ya, kemudian lab technician, dan juga di farmasi. Untuk IT nanti ada di bagian ini ya, hospital administrator. Ini dia langsung mencakup keseluruhan dari kegiatan di SIM-RS ini. Nah, kita bisa langsung coba saja di sini karena yang paling akses dan juga kemampuan untuk membuka banyak modul dan fitur ini lebih banyak ada di hospital administrator, maka saya coba saja yang hospital administratornya. Nanti kita yang lain nanti kita coba satu persatu. Oke, kita buka dulu di sini. Ini username dan passwordnya adalah ini. Oke, bisa kita coba dulu. Kita mulai demonya. Oke, masih loading. Oke, nah ini tampilan dari hospitalan untuk menu adminnya. Kita bisa lihat di sini ada inventory, kemudian kalau kita mau melakukan new request bisa masukkan di sini ya. Ini terkait inventory ya, atau yang sifatnya adalah gudang dan seterusnya ya, gudang obat dan seterusnya, untuk pemesanan dan seterusnya. Kemudian ini berkaitan dengan pasien ya, di sini ada pasien listing. Ini data-data pasien secara umum di sini. Kemudian dan seterusnya, ada juga pelaporan ya, kita mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa ya, nanti untuk pelaporan. Kemudian ada scheduling ya, schedule ini untuk appointment ya, ini appointment, daftar appointment setiap minggunya. Kemudian ini appointment di hari ini. Kemudian kalau kita ingin melihat cek appointment, nanti bisa di sini ya, show statusnya apakah attended, schedule, dia cancel atau memang tidak, atau batal ya. Kemudian ya dia tipenya adalah untuk kegiatan imaging, lab, farmasi, screening, atau operasi dan seterusnya. Nah kemudian nah ini juga kita bisa melakukan scheduling surgery ya. Ini untuk kita melakukan scheduling untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi di sini, sehingga nanti
misal saya masukkan nama di sini, otomatis di rekam medis pasien, kemudian juga di klinisi atau dokter, otomatis akan ada notifikasi, sehingga dokter pun akan tahu bahwa jadwal dia nanti berapa hari ke depan akan melakukan tindakan operasi kepada pasien X, dan pasiennya pun di rekam medis elektroniknya pun juga akan mendapat notifikasi untuk segera melakukan persiapan. Dan juga ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pasien seperti puasa, kemudian menjaga kondisi fisik dan seterusnya, itu semua langsung ter notifikasinya langsung masuk di dalam rekam medis pasien itu sendiri. Kemudian ya ini tindakan imaging ya, untuk request, kemudian complete, dan juga ini data-data pasien yang sudah melakukan imaging ya, ataupun pemeriksaan radiologi. Kemudian ini tindakan medis, nah ini ya, kemudian itu bisa Anda buka satu persatu secara rinci. Ini lab, tindakan di laboratorium. Nah ini juga terrecord di sini semua. Untuk billing atau pembayaran pun juga nanti terrecord di sini ya, kasir dan seterusnya nanti juga masuk di sini. Nah ini price-nya berapa, kemudian ini invoice ya untuk di kasir, kemudian nah ini pelaporan ya, untuk insiden ya, ini ada dan seterusnya. Kemudian ini untuk administrator. Ini ada berapa nanti coba Anda buka, kemudian ini kalau Anda ingin melakukan logout ya, kita klik di menu ini. Oke, saya logout. Nah saya coba ke menu atau modul untuk dokter ya. Oke, saya coba yang dokter. Untuk passwordnya ini nah ini untuk menu dokter. Nah, ini untuk menu dokter, kita bisa melihat juga apa namanya keseluruhan dari pasien-pasien, kemudian schedule-nya juga sesuai ya. Ini lab, billing dan seterusnya. Kemudian untuk support, misal saya ingin buka bagian farmasi ya, saya buka bagian farmasi coba. Nah ini sudah masuk di bagian farmasi. Nah, karena farmasi ini hanya kaitan dengan kegiatan tindakan di gudang obat, maka ya dia hanya merecord tentang misal inventory ya, barang-barang yang ada. Dia bisa melakukan requesting atau pemesanan, kemudian item yang ada. Nah, kemudian ini item-item yang ada di sini berapa ya, misal ya untuk medikasi, kemudian dia kuantitinya atau jumlahnya ada berapa, lokasinya di mana dan seterusnya. Ini untuk pelaporan report ya, misal kita ingin tahu pelaporan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ini bisa inputkan misal vendor penyedia obatnya siapa dan seterusnya. Kemudian ada medicationnya. Medication ini merupakan record atau riwayat penggunaan dari obat-obatan ya.
Contoh ini pada tanggal 12 bulan 12 tanggal 26 2019, pasien Engel Sweety ini prescribernya atau resepnya dari dokter, dikasihnya midazolam, kuantitinya ini ada 2000 ya, statusnya requesting. Nah ini contoh yang request. Kemudian yang complete kita bisa lihat di sini. Oh ini semuanya sepertinya requesting baru ya, baru requesting semua. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan history ya. Oh ya, ini yang sudah complete ya, sudah complete. Misal Melvin, ini cefazolin 500 mg, kemudian kuantiti yang dia pakai jumlahnya ada 1 ya. Full dia sudah selesai, sudah diberikan ya, sudah diberikan. Maka di sini merecord semua kegiatan atau tindakan pemberian obat-obatan ya. Ini akses yang dimiliki oleh di bagian farmasi hanya untuk inventory, pemesanan, kemudian recording data obat. Kemudian yang ini lebih kepada penggunaan obat ya, untuk pasien-pasien tertentu. Oke, dan lain sebagainya ya. Ini lab technician saya kira juga sama kayak nurse. Kita coba nurse, yang untuk yang nurse ya. Ya, untuk yang nurse dia menunya hanya 2 ya, untuk melakukan manajemen pasien ya, baik pasien, list pasien, kemudian admitted pasien, pasien baru, dan juga pelaporan dan juga untuk ya imaging pemeriksaan ya. Saya kira itu untuk sekedar untuk perkenalan ya terkait aplikasi home hospital run ya. Baik fitur-fitur dan juga bagaimana cara penggunaannya. Kemudian Anda nanti bisa coba untuk download aplikasinya dan langsung bisa Anda install ya. Jika Anda kesulitan, Anda bisa buka beberapa fitur di sini ya, untuk melihat tentang bagaimana cara installnya. Ini ada beberapa ya. Ini kalau Anda kesulitan untuk menginstal, Anda nanti bisa buka di sini. Intinya nanti silakan Anda coba. Pertama Anda download atau Anda coba-coba di bagian menu demo. Kemudian setelah itu Anda silakan install di laptop masing-masing. Kemudian Anda coba untuk mengoperasikan di laptop Anda. Saya kira itu. Selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.